Tadi gempa Cianjur ini tidak berhenti di bantuan penyaluran bantuan saja. Di situ nanti akan prosesnya akan lebih lama di tahap rehab rekon, jadi pemulihan keadaan kembali di masyarakat untuk lebih saling berrangkulan. Marilah kita berrangkulan untuk keluar persoalan kemanusiaan ini. Jumpa lagi di channel New KNI TV, channel yang menjalin persahabatan untuk kesejahteraan kita bersama. New KNI TV, jumpa lagi dengan saya, channel yang menjalin persahabatan untuk kesejahteraan kita bersama. Saya ingin mencermati peristiwa gempa di Cianjur. Di media sosial itu ada semacam ada elemen masyarakat yang memberikan bantuan. Kebetulan itu elemen itu dari pihak umat lain, yaitu di situ tendanya ada logo gereja, kemudian logo itu dicopot oleh masyarakat setempat. Melihat peristiwa ini, saya juga agak terkejut kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya di sini ingin mengajak seluruh elemen masyarakat ini menghadapi peristiwa seperti gempa di Cianjur itu lebih mengutamakan perasaan persaudaraan yang lebih erat, karena pengalaman pribadi saya, peristiwa gempa di Bantul dulu itu untuk mengatasi persoalan itu tidak hanya pas gempa terus kita memberikan saluran bantuan, tapi butuh proses waktu yang lama untuk rehab rekon dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti akan banyak elemen masyarakat yang terlibat. Kalau di istilahnya dipilah-pilah, dipilih seperti itu, mungkin saya rasa kurang bijak, karena kegotong royongan itu diperlukan. Paling tidak pengalaman di Bantul dulu, paling tidak itu hampir setengah tahun untuk menyelesaikan persoalan yang ada di peristiwa di Bantul itu. Saya di sini ingin menceritakan kembali gempa di Bantul waktu itu 27 Mei 2006. Menurut data di Wikipedia, ini saya sebutkan, gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 27 Mei 2006, kurang lebih pukul 5.55 pagi. Selama 57 detik, gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Ada yang menyebutkan juga
sebesar 6,2 pada skala Richter. Lokasi gempa menurut Badan Geologi Departemen itu berada pada kedalaman 17,1 km, sedangkan menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Bantul, sebanyak 4.143 korban meninggal dunia di wilayah Bantul dengan jumlah rumah rusak 71.763 rumah. Sementara itu di wilayah lain, tepatnya di Klaten, korban meninggal tercatat mencapai 5.782 orang, 26.299 korban luka berat dan ringan, serta 390.077 lebih rumah roboh. Itu sekedar mengingatkan kembali peristiwa gempa di Bantul. Waktu itu korban cukup banyak. Di tempat saya sendiri sebenarnya rumah saya nggak roboh, cuman cukup lama saya merasakan tidak berani tidur di dalam rumah. Itu cukup lama, sekitar hampir 1 bulanan. Keluarga kami tidak berani tidur di dalam rumah, tidurnya hanya di teras rumah itu, karena boleh dibilang setiap jam atau dalam 1 minggu setelah hari H gempa itu, setiap jam ada gempa susulan. Jadi setiap jam itu rumah itu bergoyang dan lain. Jadi kami tidak berani tidur di dalam rumah, tidurnya hanya di teras itu. Jadi persoalannya kegempaan ini di Cianjur itu dibutuhkan sekali untuk saling bahu-membahu, gotong royong untuk keluar dari persoalan yang ada. Seperti yang di Bantul itu, karena rasa kegotong royongannya cukup tinggi, mereka cepat di proses rehab rekon itu, cepat terselesaikan masalah. Dan dalam arti seperti ada yayasan tertentu membangun rumah, targetnya dia membangun rumah 100, tapi karena rasa kegotong royongan itu ternyata bisa membangun rumah lebih dari 100. Sistemnya yaitu misalnya membangun rumah si A. Jadi rumah si A itu misalnya mempunyai saudara di tempat lain, jadi sehingga tenaganya untuk membangun itu didatangkan dari saudaranya di tempat lain itu, kemudian membangun, dan saudara di tempat lain itu mereka ke situ juga membangun, juga mereka makannya juga mandiri, mereka tidak merepotkan yang punya rumah. Jadi prosesnya seperti itu, dan tidak memandang itu apa itu dari yayasan apa, dari apa. Itu semuanya guyup rukun untuk bahu-membahu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masyarakat setempat. Jadi waktu Bantul itu banyak elemen masyarakat itu yang bahu-membahu membantu, bahkan ada kelompok paranormal juga membantu di situ.
Jadi nggak ada masalah, apalagi umat beragama yang lain semuanya tidak mempersoalkan ini dari mana, semuanya yang mau berbuat baik, mau membantu menyelesaikan masalah yang ada diterima dengan sangat terbuka, dan mereka menjalankan dengan rasa ikhlas, rasa tulus, dan lain sebagainya. Jadi kelihatan sekali mereka waktu itu, karena saya mengamati langsung, karena saya waktu itu kan juga sebagai jurnalis mengamati secara langsung peristiwa gempa di Bantul itu. Jadi persoalan kegempaan itu bisa mereka atasi dengan rasa gotong royong di seluruh lapisan masyarakat, sehingga semuanya bisa saling rangkulan, saling mensupport, nggak ada masalah. Jadi enak sekali, dirasakan enak sekali, sejuk sekali, walaupun banyak keluarganya ada yang meninggal, rumahnya roboh, tapi mereka tetap saling gotong royong, itu mereka utamakan, tidak mempersoalkan apalah dan lain sebagainya. Jadi melihat di media sosial di Cianjur itu, saya juga cukup heran, ada elemen masyarakat yang di situ kok ada yang untuk menghilangkan identitasnya itu dilepas atau bagaimana. Jadi untuk saya kurang tahu itu. Jadi intinya saya ingin menghadapi peristiwa gempa di Cianjur, Jawa Barat ini saya melihat tidak hanya berhenti di penyaluran bantuan saja. Ini prosesnya masih panjang lagi, paling tidak setengah tahun ke depan. Jadi nanti ini sekarang mungkin menyalurkan bantuan untuk menolong kedaruratan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap rehab rekon, jadi memperbaiki rumah-rumah yang roboh, memperbaiki fasilitas yang roboh, memperbaiki infrastruktur yang ada. Ini masih diperlukan persoalan-persoalan saling tenggang rasa, saling merasa bertanggung jawab, saling berangkulan, saling mensupport, karena tidak mudah di proses rehab rekon ini, tidak mudah untuk menyelesaikan masalah. Kalau hanya menggantungkan kepada bantuan pemerintah, saya rasa kurang maksimal. Jadi bantuan seluruh elemen masyarakat diperlukan sekali di tahap rehab rekon ini. Jadi rehab pemulihan keadaan, seperti pembangunan rumah yang sudah roboh, kemudian itu masih diperlukan sekali seluruh elemen masyarakat. Tidak itu elemen apa, tapi seluruh elemen masyarakat masih diperlukan sekali untuk, ya misalnya untuk bergotong royong membangun, seperti yang terjadi di Bantul itu. Karena mereka gotong royongnya tinggi, kemudian
banyak masyarakat luar Bantul yang berbondong-bondong datang ke Bantul. Waktu itu ada yang naik truk, ada satu truk itu ada sekitar 30-an orang, 25 orang menuju ke rumah yang mau dibangun gitu. Jadi setiap hari itu ada truk muatan orang itu standby di wilayah-wilayah tertentu untuk nanti siap membangun pembangunan rumah yang roboh di peristiwa di Bantul itu. Dan ini mungkin bisa diterapkan juga nanti pas rehab rekon di gempa Cianjur itu. Jadi nanti pembangunan rumah itu bisa mengerahkan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi sekali lagi kalau mengandalkan dari pemerintah, saya rasa mungkin kurang maksimal. Jadi lebih cepat lagi kalau seluruh elemen masyarakat terlibat di dalam rehab rekon itu, dan tidak peduli itu dari elemen mana. Itu yang ingin saya tekankan di gempa Cianjur. Sebenarnya peristiwa pencopotan logo gereja itu sebenarnya menurut saya tidak perlu terjadi, karena ya seperti di Bantul dulu itu banyak bendera-bendera seperti bendera IOM, bahkan truk IOM itu ditempeli IOM. Kemudian dari organisasi paranormal juga waktu itu tempeli bendera. Mereka punya bendera-bendera masing-masing juga. Masyarakat juga nggak begitu mempersoalkan. Yang penting mereka karya nyata untuk masyarakat Bantul waktu itu. Sebenarnya ini bisa juga diterapkan di gempa di Cianjur ini. Itu mungkin dari ulasan saya. Sekali lagi, gempa Cianjur ini tidak berhenti di penyaluran bantuan saja. Di situ nanti akan prosesnya akan lebih lama di tahap rehab rekon, jadi pemulihan keadaan kembali di masyarakat untuk lebih saling berrangkulan. Marilah kita berrangkulan untuk keluar persoalan kemanusiaan ini. Itu di bidang rehab rekon. Masih ada lagi nanti istilahnya trauma healing. Jadi seperti peristiwa di Bantul, ada yang merasa trauma terhadap menghadapi peristiwa gempa itu. Nanti ada elemen masyarakat yang datang ke sana melakukan trauma healing. Jadi untuk melupakan trauma itu, ada yang memberikan semacam edukasi atau bagaimana untuk menghilangkan trauma itu. Jadi mungkin anak-anak kecil itu dikumpulkan untuk diajak diberikan penjelasan atau apalah untuk tidak mengalami trauma itu. Mungkin itu ulasan dari New KNI TV. Semoga bisa dipetik manfaatnya untuk bahwa rehab rekon nanti di
gempa Cianjur itu masih diperlukan uluran tangan dari berbagai elemen masyarakat, berbagai organisasi. Enggak itu cuma sekedar material, moral juga diperlukan sekali, karena prosesnya pasti ini akan lebih lama, tidak cukup 1-2 bulan, mungkin bisa setengah tahun seperti Rehab yang di Bantul dulu. Sekian mungkin bisa menjadi sekedar renungan bagi masyarakat Cianjur untuk tidak mempersoalkan persoalan yang tidak urgent lah, justru cenderung mengkotak-kotakkan masyarakat yang ada. Mari kita semua yang terlibat di sana, mari kita rangkul bersama-sama yang sudah terjadi. Anggaplah itu sebagai pengalaman yang kurang mengenakan aja lah. Mari kita kembali ke rasa kesetiakawanan, rasa kemanusiaan kita, saling berangkulan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sekian, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.